Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa alil athhar ala Rasulillah wa alil akhyar. Saya akan bacakan lagi seperti biasa yang ini saya tidak terlalu lama membacakannya, hanya beberapa mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Durhaka kepada orang tua. Ini dari buku Jangan Bakar Taman Surga karya Jalaluddin Rahmat. Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di masjid. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril dan berkata, "Salam bagimu ya Rasulullah. Angkatlah kakimu yang mulia untuk berangkat bersamaku ke kuburan." Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berangkat mengarahkan wajah-wajah mereka ke kuburan. Ketika sampai di kuburan, Nabi mendengar suara orang yang merintih menjerit-jerit meminta pertolongan. Nabi bertanya, "Wahai penghuni kubur, beritahukan kepadaku apa yang menyebabkanmu mendapatkan azab kubur." "Wahai pemberi syafaat bagi para pendosa, kemurkaan ibuku menyebabkan aku menderita di kuburku. Aku pernah menyakitinya dalam hidupku. Lindungilah aku, lindungilah aku." Jadi suatu hari malaikat Jibril itu mengajak Rasulullah SAW ke satu kuburan, dan di kuburan itu, di dalam kuburan itu ada yang sedang merintih artinya mendengar suara kesakitan. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, jadi penghuni kubur itu ditanya, ya, jadi keluar suara dari kubur itu bahwa akibat kemarahan ibunya, ya mungkin dia melakukan perbuatan dosa atau bersalah pada ibunya, dan ibunya tidak memaafkan, hingga kemudian sampai dia meninggal dunia pun dia masih mendapatkan azab dari Allah Ta'ala, dan dia memohon kepada Rasulullah SAW untuk melindunginya, gitu ya. Kemudian Nabi mengumpulkan orang banyak. Di antara mereka yang hadir ada seorang perempuan tua yang tubuhnya bungkuk dan bersandar pada tongkatnya. Ia baru saja datang dan berdiri dekat Nabi. Jadi ibu yang anak yang sudah meninggal dunia itu, ibunya masih ada. Ia mengucapkan salam dan menanyakan kabar kepada baginda. Lalu baginda Nabi bertanya langsung pada perempuan itu, "Nenek, apakah yang berada di kuburan ini adalah anakmu?" "Benar ya Rasulullah, sungguh anakmu." "Ya, benar ya Rasulullah." Kata Rasulullah kemudian berkata, "Sungguh anakmu sekarang berada di tengah-tengah cobaan dan azab. Maafkan kesalahannya dan berikan ridhomu kepadanya." "Ya Rasulullah," kata nenek itu, "aku tidak akan memaafkannya dan aku tidak akan meridhoinya selama-lamanya." "Kenapa, Nek?" kata Rasulullah bertanya. "Aku besarkan dia dengan air susuku." Ini kata nenek itu, "Aku besarkan dia dengan air susuku dan aku besarkan dia dalam pemeliharaanku. Aku tahan segala derita demi kebahagiaannya. Tapi setelah besar dan kuat tubuhnya, ia bukannya berbuat baik, namun malah ia bersenang-senang dengan menyakiti hatiku dan menyiksaku." Jadi dia melakukan orang tuanya dengan tidak baik. "Kasihanilah dia, sayangi dia supaya ia selamat dari azabnya," kata Rasulullah SAW begitu. Tapi tetap saja nenek itu tidak mau. Nabi Muhammad SAW yang hatinya remuk redam menyaksikan apa yang diderita umatnya, mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, demi hak 5 orang ahlu kisah, perdengarkan kepada ibunya jeritan permintaan tolong anaknya. Mudah-mudahan dengan itu luluhlah hatinya sehingga muncul lagi rasa sayangnya dan ia mau mengampuninya." Jadi Rasulullah SAW berdoa kepada Allah supaya suara orang yang di dalam kubur itu terdengar oleh nenek atau yang ibunya yang anaknya yang meninggal itu. Nabi memerintahkan perempuan itu untuk meletakkan telinganya di atas pusara, artinya di kuburan. Sekarang ia mendengar jeritan kesakitan dan permintaan tolong anaknya. Dia pun tidak mampu menahan tangisannya, langsung dia menangis, gitu ya, mungkin kasihan. Ibu dari penghuni kubur itu berkata, "Ya Sayyidul Mursalin," maksudnya Rasulullah, "wahai pemberi syafaat bagi para pendosa, anakku meminta tolong dan menjerit. Di atasku," kata anaknya tuh, anak itu bilang kepada ibunya, "Di atasku api, di bawahku api, di kananku api, di kiriku api. Aku berada di tengah-tengah api.
lindungi aku, lindungi aku ibu. Ibu maafkan aku, ampuni aku, karena aku terus menerus dalam siksaan ini sampai hari kiamat. Aku bakal kekal di neraka jahanam. Jadi si anak itu merintih memohon supaya orang tuanya memaafkan apa kesalahan dari anaknya itu. Mendengar jeritan itu, luluhlah hati sang ibu. Ia bergumam lembut, Tuhanku. Jadi ibu itu berkata, Tuhanku sudah kumaafkan kekurangan perbuatan ia kepadaku. Lalu Allah turunkan selimut kasihnya dan memaafkan dosa anak itu. Dari dalam kubur, berserulah sang anak. Di dalam kubur itu anak tuh kemudian berteriak, berkata, hanya terdengar oleh Rasulullah dan ibunya, ibu yang baik, semoga Allah mengampunimu sebagaimana engkau mengampuniku. Nah, dalam riwayat yang tercantum di buku Jangan Bakat Taman Surga itu, bahwa kalau kita berdosa pada orang tua dan kita keburu tidak meminta maaf pada orang tua, maka perbuatan dosa kita, perbuatan tidak baik kita akan memberatkan kita nanti di kubur kita, memberatkan kita nanti dalam perjalanan kita di akhirat. Karena itu saran Pak Asa, termasuk Pak Asa juga, kalau kita punya dosa pada orang tua, kayak kesalahan dan sebagainya, segeralah untuk meminta maaf. Pak Asa, orang tua Pak Asa kedua-duanya sudah meninggal dunia, dan tentu saja bagaimana caranya Pak Asa meminta apa kepada kedua orang tuanya. Pak Asa datang ke kuburannya, kemudian mengucapkan dengan kata-kata memohon maaf, kemudian membacakan surat Yasin, membacakan surat Al-Fatihah yang dikhususkan buat orang tua, termasuk juga bacaan salawat di situ ya. Nah, itu teman-teman. Nanti kalau teman-teman punya salah, punya dosa, tentu saja harus minta maaf kepada orang tua. Dan insya Allah orang tua akan memaafkan kalian kalau memang kalian memang serius meminta maafnya. Oke, demikian saja teman-teman semua yang keagamaan kita hari ini. Qulu qouli hadza astagfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aqimis wa asdiqai ba'da wa akhir adina sahayabina musalli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.